Saat ini sudah banyak masyarakat maupun public figure yang menyuarakan serta menuntut keadilan untuk mendapatkan hak-hak perempuan. Banyak juga upaya yang sudah dilakukan, mulai dari para influencer yang speak up dengan tujuan membuka mindset masyarakat, sampai pemerintah Indonesia pun baru-baru ini menerbitkan RUU TPKS untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan dan juga pelecehan seksual. Namun, apakah hak antara laki-laki dan perempuan sudah setara? Halo pendengar podcast, perkenalkan aku Cindy Priscilia Kliat, mahasiswi Psikologi Universitas Sumatera Utara. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan mengupas isu-isu mengenai emansipasi perempuan. Sulitnya mencapai emansipasi perempuan di berbagai tatanan kehidupan umumnya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kesalahpahaman kodrat perempuan, dan yang kedua karena adanya kepercayaan kuat pada budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri adalah budaya yang menunjuk laki-laki agar mendominasi berbagai peran dalam sektor kehidupan. Nah, kedua alasan tadi nih yang menciptakan ruang gerak yang terbatas untuk para perempuan mewujudkan impiannya. Sejak duduk di bangku sekolah saja, banyak sekolah yang memberlakukan peraturan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan. Di Jepang, rambut siswi perempuan tidak boleh dikucir dan harus tetap dibiarkan tergerai. Alasannya katanya karena siswa laki-laki biar fokus belajar dan tidak memperhatikan tengkuk leher siswi perempuan yang katanya dapat membangkitkan gairah seksual pada siswa laki-laki. Dahulu sebelum RUU TPKS disahkan pun, perempuan korban pelecehan seksual apalagi yang sampai hamil di luar nikah akan dikeluarkan dari instansinya untuk menjaga nama baik instansi. Namun pelakunya sendiri seolah dilindungi oleh instansinya karena secara fisik pun tidak terlihat. Pelecehan-pelecehan ini pun tidak jarang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan kampus. Aku pernah baca berita di Instagram tentang dosen yang melecehkan mahasiswanya di sebuah universitas. Aku baca beberapa komentar dari pengonsumsi berita tersebut, dan ada satu komentar yang bilang, "Siapa suruh kuliah? Kan jadi dilecehkan dosen." Komentar itu dilontarkan seakan-akan dengan berkuliah, perempuan membahayakan dirinya sendiri. Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini pun juga merupakan salah satu alasan yang mendasari pemikiran orang tua untuk memilih menikahkan daripada menyekolahkan anak perempuan mereka. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka sedini mungkin, mereka berhasil menjaga anak mereka dari perzinahan dan pelecehan seksual. Menurut data Box, pernikahan dini banyak dilakukan saat anak berusia 7-15 tahun. Perempuan yang mengejar pendidikan dan karir yang tinggi tidak asing mendengar cibiran seperti, "Buat apa kamu capek-capek kuliah, nanti kamu juga di dapur. Punya karir tinggi bakal buat cowok minder loh ngedeketin kamu." Mereka juga bilang gak usah sarjana, gak usah kerja, perempuan itu cukup harus bisa masak, ngurus rumah, ngurus anak, bisa melayani suami, karena masalah nafkah itu kan jadi tanggung jawab suami. Jadi istri itu harus nurut-nurut aja lah sama suami. Perkataan tersebut seolah menyampaikan bahwa perempuan tidak punya pilihan lain selain menjadi seorang istri dan seorang ibu. Sementara laki-laki tidak pernah dituntut publik untuk menjadi seorang suami yang ikut membantu pekerjaan rumah, ataupun seorang ayah yang ikut dalam mendidik anaknya. Lebih jauhnya lagi nih, punya mimpi yang tinggi berkorelasi positif buat laki-laki dan berkorelasi negatif buat perempuan. Pasalnya, walaupun memiliki gelar sarjana, skill, prestasi, dan pengalaman yang banyak pun, perempuan masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Menurut data BPS pada tahun 2021, di Indonesia sendiri hanya terdapat sekitar 39% penduduk perempuan berusia di atas 15 tahun yang bekerja. Adanya konsep bahwa sejatinya pemimpin itu kan laki-laki, membuat perempuan hanya bisa menempati posisi bawah dalam strata perusahaan. Hal ini juga dikatakan oleh Egli dan Carroll dalam Role Congruity Theory yang menyatakan bahwa perempuan seringkali tidak konsisten sehingga mereka tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Penghambat tak terlihat untuk perempuan menduduki posisi tertentu tadi disebut dengan glass ceiling. Selain glass ceiling sendiri, masih ada fenomena glass cliff, yaitu istilah di mana perempuan bisa mencapai posisi pemimpin hanya bila perusahaan yang ia duduki hendak mengalami penurunan.
Artinya, perempuan dijadikan pemimpin agar nanti bisa menjadi sasaran yang disalahkan jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kerugian ataupun kemunduran. Tidak hanya soal posisi, namun dari segi gaji antara laki-laki dan perempuan pun berbeda, walaupun pekerjaan yang mereka lakukan itu sama. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Negara, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji perempuan berada 23% lebih rendah dibandingkan dengan gaji pekerja laki-laki. Perbedaan gaji ini dikatakan memiliki alasan seperti lambatnya waktu perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kodrat perempuan artinya sifat bawaan yang melekat pada seorang perempuan sejak ia lahir dan tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Kodrat perempuan itu ada 4, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Keempat peranan tersebut tidak bisa digantikan ataupun dilakukan oleh laki-laki. Artinya, kegiatan lain seperti memasak, mengurus rumah, dan mendidik anak bisa dilakukan oleh laki-laki juga dan menjadi tanggung jawab bersama bahkan ketika sudah membangun rumah tangga. Hingga sekarang, orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual masih dicibir karena pakaiannya. Mereka bilang pakaian korban yang terlalu terbuka tuh yang memicu niat buruk pada laki-laki. Padahal faktanya perempuan yang berhijab maupun bercadar juga mendapatkan perlakuan yang sama, mulai dari pelecehan verbal hingga pelecehan fisik. Masyarakat menyalahkan korban seolah mereka lupa kalau sebenarnya laki-laki pun harus menjaga pandangannya, mengendalikan pemikirannya, menghargai, dan menghormati orang lain. Usia remaja yang seyogianya belum memiliki tingkat kematangan mental dan emosi yang stabil bisa tuh menyebabkan konflik yang memicu pada perceraian dini pada pasangan-pasangan muda. Orang tua seharusnya lebih mendukung anaknya untuk bisa berpendidikan dan membangun karir yang lebih tinggi. Memang, memiliki gelar bukanlah indikator utama kesuksesan seseorang. Namun dalam menjalani proses pendidikan, kita akan banyak belajar seperti belajar berinteraksi, belajar berempati, belajar berpikir kritis, sehingga nanti beberapa skill tersebut bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Jodoh kita adalah cerminan dari diri kita, sehingga jika kita gigih mengejar cita-cita kita juga pasti mencari pasangan yang seminimalnya segigihlah dengan kita. Jadi, jika laki-laki merasa insecure dengan perempuan yang berkarir tinggi, mungkin laki-lakilah yang justru harus mengejar ketertinggalannya untuk bisa menyeimbangi perempuan yang ia sukai. Salah satu penyebab adanya penghambat yang menjadikan perempuan sulit mendapatkan posisi tertentu dalam strata pekerjaan adalah stereotype threat. Stereotype threat adalah kondisi di mana mereka, para perempuan, jadi takut bertindak atau melakukan sesuatu karena mereka merasa orang lain hanya akan menilai dan memperlakukan mereka sesuai dengan stereotip yang mereka terima. Sebenarnya ini juga merupakan ketidakpercayaan diri pada perempuan sehingga mempengaruhi mindset dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam mencapai emansipasi perempuan, mari kita meningkatkan kesadaran dan menyuarakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, sehingga baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa mendiskriminasi perempuan di lingkup pendidikan. Suarakan bahwa pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk mengubah pola pikir kita sampai ke generasi penerus kita. Mari saling mendukung untuk menolak pernikahan dini agar mampu membantu meminimalisir kasus perceraian dini dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Mari kita bergenggaman tangan meningkatkan kepercayaan diri sesama perempuan akan kemampuan yang kita miliki untuk bisa mendobrak pintu stereotip dan membuktikan bahwa perempuan berhak setara dengan laki-laki.